Di mana telaga di surga ya? Bukan, telaga itu di padang mahsyar. Sumbernya dari surga ya. Nah, masing-masing kami punya telaga. Nah, telaga Al-Kautsar itu tempat minumnya umat Nabi. Lihat di situ. Karena aku ngasih minuman. Ibu masing-masing Nabi ngasih minuman. Kalau sempat minum dari telaga itu, tidak akan haus lagi sampai nanti keluar ke surga, apakah kita masuk neraka atau surga. Jadi selama berdiri di padang mahsyar itu, kita nggak kehausan lagi. Kalau berdirinya, berapa lamanya berdiri di padang mahsyar itu? Berapa lamanya? 50.000 tahun. Lama nggak? Paling nggak itu? Paling nggak? Paling lah. Parah ini. Jadi 50.000 tahun berdiri. Itu dibanding usia kita di dunia yang rata-rata 100 tahun. Coba untuk kembalikan. 100 dibagi 50.000 tahun kita mau berapa? 100 tahun dibagi 50.000 tahun kita mau berapa? Hah? Bukan 50.000 100 bos. 100 bagi 50.000 berapa tuh? Hah? 0,000 sekian, tidak tahu berapa. Satu cari aku di belakang, atau mungkin kita cari di belakang tapi karena apa? Atau cari aku di mizan. Tahu mizan? Tempat penimbangan amal. Aku di situ. Kenapa? Kadang aku yang teramal dikit, aku tahu. Bos, tapi kurang dikit ya. Istilahnya penambal. Baju ada, robek dikit, nanti saya tambal. Tapi ada kayak penambal, baju nggak ada. Jadi guru bisa ngomong, start nilainya 83, maka kita 85. Ada syafaat nggak? Dia kasih syafaat. Dia kalau nilainya start. Terus kenapa? Jangan ikut ujian. Ada syafaat nggak? Syafaat apaan? Dia ikut ujian. Berapa mau tambah? Jadi syafaat itu hanya menambah ya. Dia nggak sholat, dia nggak puasa, dia nggak ngaji, nggak segala macam. Minta syafaat, ketawa orang melawak kamu sampaikan. Jadi syafaat itu kalau orang kita ada cuma kurang. Aku rasakan tuh. Tapi kalau sholat enggak, puasa enggak, ngaji dan semacam enggak, lalu tiba-tiba minta syafaat, ketawa mereka, apa mereka? Melawak aja yang mereka. Yang ketiga kalau kita ketemu di mizan, cari di sirat. Sirat itu apa itu? Jembatan. Jadi nanti dari padang mahsyar itu menuju surga itu ada namanya sirat. Kalau selamat dalam penyeberangan masuk surga, dan semuanya mesti melewatinya. Cuma cara lewatnya berbeda. Ada cepat, kencang, suara, jelas. Siapa itu? Oh, surga. Ada yang seperti kuda berlari, ada seperti orang lari, ada seperti ada yang tuh, gimana kasar betul? Coba ya. Oh, ini karena salah. Kalau yang satu yang secepat tadi. Di sekolah itu, secepat kita juga. Cuma kurang 0, sekian dari saya. Nah, apa masuk lagi? Nabi ada di situ. Tapi kalau nggak salah, maka bisa nyebrang, jatuh ke neraka. Jadi as-sirat itu nyebrang kalau selamat menuju surga, kalau jatuh di neraka. Dan sirat itu dia tidak besar. Tipis di bapak itu. Siapa tipisnya? Singapura itu kalau saya dapat video itu Singapura, kalau hadis itu mengatakan lebih tipis dari mata pedang. Jadi kita nyebrang mata yang lebih tipis dari mata pedang, di bawahnya
kalau kena amal soleh nggak ada semua. Celakanya kita nyebrang itu tidak mengingatkan tanpa ada gangguan. Dari neraka itu muncul pengait-pengait bersih-bersih begini. Kalau kita rasa seperti pohon sadan. Pernah nggak lihat pohon sadan? Nggak pernah ya? Kasihan. Sama kita. Pohon sadan itu pokoknya pohon berduri. Jadi dari kepuntat dari bawah, ya ada lagi nyebrang kena. Menghindar tidak kena deh, datang dari sini. Nah, kalau selamat masuk surga. Nah, Rasul ada di situ. Setiap umatnya lewat, dia akan berdoa, Allahumma salli, Allahumma salli. Jadi beliau di situ. Nanti kita lagi. Jangan lagi. Dua. Kita sampai waktu dua ya. Hah? Sampai kan? Yang dua itu yang 24. Anak rasa semua satu hal yang mesti antum yakini bahwa antum kalau seandainya bisa beribadah itu antum sedang diberi oleh Allah nikmat. Jangan dibalik. Jangan pernah merasa berjasa pada Allah. Kita ada sholat nih, ketika kita kan berjasa pada Allah nih, Allah ngasih saya dong. Kalau enggak saya nggak sholat, jangan seperti begitu. Kenapa Allah yang macam-macam begitu? Karena keinginan yang dikabulkan, keinginan nggak sholat. Karena incaran yang gebetan lewat, akhirnya dia pakai ada pindah dari agama Islam. Ada orang yang masuk, tinggal istrinya, oleh anaknya. Artis penyanyi apa sahabat? Siapa namanya? Pokoknya penyanyi dia bilang ini dan akhirnya dia stop, dia murtad. Kenapa dia murtad? Dia mengakui sendiri. Saya sok, saya marah dan saya dosa apa yang paling dibenci oleh Allah. Saya pilih dosa itu. Dan dia dosa yang paling dibenci oleh Allah. Dia murtad. Kenapa dia murtad? Dia protes sama Allah. Memang kalau dia berkeras sama Allah rugi. Enggak. Kita baca hadis sahih, hadis dalam hadis al-Arba'in itu, panjang hadisnya. Hadis hadis itu. Ya ibad, wahai hamba-hamba kata Allah. Lau anna awwalakum wa akhirakum wa jinnakum wa insakum kamu ala aqsa qalbin wahid. Seandainya manusia yang pertama ada sampai yang terakhir, semuanya jin, semuanya dari yang pertama ada sampai terakhir, semua jin, semua manusia jadi makhluk yang paling bertakwa, nggak ada satu pun yang engkar, nggak ada satu pun yang kafir. Andai itu terjadi, tidak mungkin terjadi. Karena itu terjadi kata Allah, semuanya bertakwa, semuanya beriman, tak ada satu pun yang kafir. Seandainya itu terjadi, apa kata Allah? Mazada zalika fi mulki syai'an. Itu tidak nampak kekuasaanku, tidak ngaruh men. Ya ibadi wahai hamba-hambaku, lau anna awalakum wa akhirakum wa jinnakum wa insakum kanu ala afjari qawmi rajul wahid minkum. Seandainya semuanya kafir, semuanya ingkar, tak satu pun yang beriman, andai itu terjadi kata Allah, mana kasar zalim kami ma'ini syekh, tidak mengurangi sedikit pun ke kerajaanku, tidak naruh coy. Jadi artinya apa kita ibadah? Allah tak butuh. Kita dosa bagi Allah tak naruh. Janganlah hantaman sama Allah. Protes-protes segala macam. Kenapa? Karena kalau kita beragama Islam, bukan kita yang berjasa pada Allah, tapi Allah yang berjasa memasukkan hidayah Islam sehingga kita beragama Islam. Kalau kita sholat yang pertama berjasa pada Allah, tapi Allah yang berjasa pada kita menunjuki kita sehingga kita tertarik untuk sholat. Tahu dalilnya? Coba untuk cari Al-Hujurat ayat 17 angka. Jadi apa? Berarti kita sudah beruntung.
Nantilah kita bicara ketaatan, tentang apa, ayat, kesehatan, tentang visi yang sempurna terus. Kita bicara tentang iman. Iman. Sekalipun iman itu sebesar biji zarah, itu adalah nikmat Allah yang terbesar, yang bahkan tidak bisa ditukar dengan emas sepenuhnya. Jika orang kafir itu nanti apa angan-angannya? Orang kafir apa? Akhir juz berapa sekali? Sekalipun ditebus dari sepenuh bumi apa emas, pengganti iman bisa. Iman kalau ada sebesar biji zarah, Allah kasih kita itu nikmat yang luar biasa. Kenapa? Kalau kita punya iman sebesar biji zarah saja, maka kita insya Allah tidak akan menjadi resident permanen di neraka. Kenapa? Karena nanti akan ada masanya. Memang kalau cuma sebesar biji zarah, iman dosanya banyak, amalnya dikit, hanya iman adalahnya. Dia masuk neraka. Tapi dia akan masuk neraka sekarang kita tak tahu para ulama. Tapi akan tetap masanya sekian lama yang Allah kita tak tahu. Allah keluarkan kita. Terawat dari kemaha permuraan Allah. Akhriju minan nar man kana fi qalbi misqala dzarratin minal iman. Keluarkan dari neraka siapa saja yang dalam hatinya ada iman sebesar biji zarah. Jadi orang beriman itu bukan penduduk neraka. Dia masuk neraka karena pembersihnya dari dosa-dosa. Aslinya dia penduduk surga. Cuma karena dosa-dosa dia masuk neraka. Tapi ada iman. Tapi kalau tidak ada iman, tidak ada iman, sekalipun di dunia dia orang kaya, dia sultan, resilis, orang macam-macam lah, tidak sama kelebihannya, punya tenaga maut seragam, punya pokoknya segala macam kelebihan dia miliki, tapi dia tidak punya iman. Maka nanti di akhirat orang ini berangan-angan seandainya dulu dia tidak punya apa-apa, tapi punya iman. Kenapa? Kalau dia punya apa-apa tanpa iman, maka nanti di akhirat dia tidak punya apa-apa. Dia akan menjadi penduduk neraka yang permanen. Jadi ngeri dan dosa. Masuk neraka, tapi sekian lama, tapi keluar masih ada harapan. Tapi ini kalau sudah keluar permanen. Ini kita kan tidak pernah bayangkan seperti sini. Ngerinya neraka itu. Coba lah kita bikin api besar-besar, keluar itu bayangkan kalau kita lemparkan ke sana. Dan itu tidak keluar. Kalau tidak beriman, tidak keluar. Jadi kalau tidak beragama Islam, ya udah. Sekali di dunia dia orang dikagum orang tangan tahu tak ada politik Islam kelebihan keistimewaan, penghasilannya permanen itu miliaran. Begitu dia meninggal dunia, dia tidak akan pernah lagi tertawa selama-lamanya. Kenapa? Karena dia akan kekal dalam neraka. Sekalipun dia orang, ya katakanlah dia kalau berjasanya banyak, kebaikannya banyak, tapi dia tidak punya iman. Inilah nasib malah yang dialami oleh Abu Thalib paman Nabi. Orang terbaik yang membela Nabi, menyayangi Nabi, mengasuh Nabi, mencintai Nabi, berkorban untuk Nabi. Satu aja kesalahan fatal. Abu Thalib tidak masuk Islam. Jadi kalau kita beragama Islam, itu Allah itu nikmat yang luar biasa. Al-Hujjah itu jelas ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yamununa 'alaika an aslamu, mereka merasa berjasa pada wahai Muhammad karena mereka menganut agama Islam. Diciptakan kepada Nabi orang-orang bermusuh Islam itu minta macam-macam. Kan kami musuh Islam nih. Jadi dia merasa berjasa, merasa lebih, merasa ini. Katakan kata Allah, tamunnu 'alayya islamakum. Jangan merasa berjasa karena kalian masuk Islam. Walakin Allah balillahu yamunnu 'alaikum an hadakum bil iman. Fi Allah lah sebenarnya Tuhan memberi kalian nikmat sehingga kalian masuk Islam. Jadi tidak semua antum
puasa itu mantul, bukan untuk Allah. Kita capek-capek begini anak Ustaz, itu ada kita yang capek nanti karena itu wazannya. Siapa yang lapar hidupnya dan haus dunia karena taat pada Allah, dia tidak akan lapar dan haus lagi selama-lamanya di akhirat. Jadi itu aku merasa lapar, tahu tidak malu. Karena makin lapar, pahalanya lebih besar. Al-ajru ala taqdil masyaqqah, pahala itu tergantung tingkat kesulitan. Ya harusnya kalau antum memahami sampai ke sini, setiap ada kesulitan antum justru bersyukur. Lapar, mantap. Makin lapar, makin mantap. Ada nggak itu? Nggak ada, nggak paham. Kalau nggak paham, nggak paham. Kadang-kadang kalau antum makin sering mengeluh, ada dua kerugian itu. Pahala berkurang, yang kedua fisik atau lemah. Orang suka mengeluh dia akan lemah, dia kehilangan kekuatan dirinya. Kenapa? Mengeluh itu menghilangkan kekuatan kita 100%. Tapi kalau tekadnya kuat, meningkatkan kekuatan 100%. Kalau orang mengeluh itu jalan nanti pikir aja dia jalan capek. Tapi orang kalau tidak mengeluh, kalau punya kekuatan moral yang tinggi, nanti gunung tertinggi dia bakal ada. Untuk itu. Jadi kalau aku jadi makin capek, atau pasti saya puasa capek. Ya. Kalau ada orang puasa tapi nggak capek dan tidak letih, serang dia puasa apa? Wajah itu kelihatan persis kayak orang puasa, persis kayak orang puasa. Kenapa? Karena dia puasa. Orang puasa kenapa bos? Tapi kalau saya yang tidak letih, tidak capek, jangan atau jadi kalau dia lapar, ya iyalah kita puasa. Maka letihnya antum, laparnya antum, ngantuk atau sama macam itu akan timbang. Setiap capek, setiap letih, setiap luka. Ini bersyukur, cuma sekarang aja ketawa. Sebaliknya kalau senang-senang di dunia, dikenyang di dunia, apapun keinginan itu dipenuhi, dia akan capek nanti di akhirat. Kalau dia akan pernah lapar di dunia tetapi dia akan lapar dan haus di akhirat. Karena Allah tidak pernah menyuruh kita melakukan sesuatu kecuali di situ sebenarnya ada keuntungan buat kita. Nah, kalau kita nggak tahu apa untungnya maka kita lesu. Maka bacalah, itu biasa kalau baca ya. Bab fadail amal. Apa keutamaan puasa, apa keutamaan baca Quran, apa keutamaan ini. Kalau kita baca terus, kita justru menyibukkan diri kita mengerjakan amal-amal yang utama. Tapi kalau kita tidak tahu keutamaannya, yang kita rasakan ada bebannya, capek, letih, lesu. Kenapa kita tidak tahu keutamaannya? Atau orang beriman kalau tahu keutamaannya, dia justru dipaksa untuk tidak beribadah dengan Allah. Kenapa? Karena dia tahu keutamaannya. Sebaliknya Ustaz, kalau Allah larang itu pasti bahaya. Walaupun dia berpagar apa namanya? Kalau surga berpagar duri, neraka ya berpagar roti. Menarik. Jadi kalau neraka itu di dunia ini memang dibikin indah, memang itu tidak setan. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawat. Dibikin indah. Pokoknya syahwatnya keinginan, maunya kita hidup, makan, gak ngapa-ngapain, kerja terus. Kalau itu itulah yang dibikin indah oleh syaitan. Tetapi ternyata ketinggian mesti ada kesulitan. Maka dinamakan al-aqabah. Falak al-aqabah wa ma adraka al-aqabah. Fakkur al-aqabah. Au it'am fi al-zimas al-aqabah. Ketiban zaman al-aqabah. Au miskinan zaman al-aqabah. Jadi memang suka ngasih makan, suka itu berat kayak mendaki. Tapi di situ ada pahala besar yang Allah berikan. Cuma karena ini janji Allah, Ustaz, kita tidak belum lihat. Karena belum lihat, betul iman. Hanya orang yang beriman. Orang beriman itu apa itu? Dia percaya pada janji Allah yang tidak kelihatan.
Kalau orang tidak beriman, kalau nggak ada bukti dia nggak percaya. Kalau nggak ada kelihatan nggak percaya. Orang kafir itu ada buktinya. Lihat. Kalau nggak lihat tidak percaya. Tapi kalau orang beriman, kalau Allah yang mengatakan pasti iya. Walaupun saya melihat sekarang. Makanya anak-anak semua, kapan kita baru sadar bahwa antum sholat, antum puasa, capek segala macam. Kapan melakukan ini adalah karunia Allah. Inilah kapan antum akan merasakannya. Sebahagian besar antum akan merasakan dan menyadarinya nanti di surga, di akhirat. Baca Quran, lomba-lomba baca Quran. Itu ketawanya kapan nanti kalau pahala nanti sholat. Karena ketika masuk sholat, apa kata Allah? Dikasih-kasih dan beda-beda ya. Jadi baca. Selama kita baca Quran, aneh dan kita. Jadi yang paling banyak baca Quran, tidak ada seperti itu. Tapi kan nanti ketahuan nanti sekarang. Jadi kita baru tahu bahwa semua ibadah kita, sholat kita, puasa kita itu sampai di neraka sekali bahasa kita sekarang. Tapi nanti di akhirat. Kan pernah kasih ilustrasi kayak bayi dalam kandungan ya. Dalam kandungan itu bayi sudah punya kepala, sudah punya mata, punya telinga, punya mulut, punya tangan, punya kaki dan seterusnya. Nah dalam kandungan itu bayi itu menerima kebutuhan dirinya selama dalam kandungan itu tidak melalui mulut, tapi melalui tali pusat, placenta. Barangkali bisa saja bayi itu berkata, lalu buat apa guna mulut, apa guna kalau mata, kalau telinga, kalau kaki, tanpa itu saya tetap hidup, saya punya gizi atau masukan makanan dari perut dari pusat. Lalu berapa semuanya ini? Ketika di dalam kandungan, mungkin sang bayi akan heran, buat apa semua kita tubuh ini? Begitu dia dilahirkan ke dunia, diputus dari plasentanya. Waktu itu sang bayi baru menyadari, ini gunanya kaki untuk berjalan. Ini gunanya tangan untuk mengambil, ini gunanya telinga untuk mendengar, gunanya mata untuk melihat, gunanya mulut untuk makan, gunanya itu. Baru tahu dia, kapan bayi itu menyadari bahwa semua perangkat-perangkat tubuh itu berharga kapan? Nanti di alam dunia setelah lahir. Kalau dalam perut, tidak ngertinya apa lain, apa semua ini. Tapi setelah dia lahir di dunia, itu baru dia sadar ini guna semuanya. Kita juga begitu ada Ustaz. Di sini kita tidak boleh tahu apa sih kita ngaji, Quran, salawat, puasa, tahajud, apa sih? Tidak ngerti kita gunanya. Tapi nanti di akhirat, ketika bagi-bagi pahala, nanti ada penceramah yang besar-besar yang banyak-banyak itu 2 rakaat sholat subuh saja ketika dibagi pahalanya. Ternyata 2 rakaat sholat subuh itu lebih besar nilainya ketimbang dunia dan isi. 2 rakaat sholat sunat subuh. Dia orang kalau tak sempat sholat sunat 2 rakaat sebelum subuh, dia bukan kehilangan uang 10 juta, tidak. Dia bukan kehilangan 1 mobil Rubicon yang nilainya 25 miliar, tidak. Dia kehilangan sesuatu yang harganya lebih dari dunia dan isi. Itu sholat sunat 2 rakaat sebelum subuh. Apa yang sholat subuhnya? Apa yang sudah waktunya? Tapi yang itu kan ketahuan kapan nanti. Ya, karena itu adalah semua. Kalau antum melihat ada perintah Allah dalam Al-Quran, dalam Al-Hadis, yakini pasti ini untuk kita, keuntungan untuk kita dunia akhirat. Puasa juga begitu. Karena puasanya untuk kita jangan sampai kita agak-agak asal-asal sholat dan menolak. Ini untuk kita. Maka jaga puasa kita. Gimana cara menjaga puasa? Sibukkan di bulan-bulan beribadah. Pastikan anda semua puasa antum full sebagai tarawih juga begitu. Tarawih tiap malam. Kalau suatu malam tertidur sekitar sempat tarawih, tarawih dari kampung-kampung ya, maka jangan sekitar tarawih seolah sendiri. Kenapa? Sekali antum sehari antum tidak tarawih, antum tidak akan bisa mengganti selama-lamanya. Karena tidak ada keluar tarawih di luar Ramadan, dan tarawih bisa tinggalkan 3 bulan berikutnya, karena itu ada juga tarawihnya. Itu apa lagi? Sibukkan diri dengan berdoa. Anak semua doa makbul. Atau mau ke Madinah, mau ke Australia, mau ke Jerman, berdoalah pada bulan-bulan ini.
siang malam, sore. Apalagi istighfar, perbanyak istighfar pagi sore, siang malam terus Ramadan. Ini nggak boleh lupa. Akan semua sedekah malam, sedekah siang. Jangan sampai lewat satu malam tanpa sedekah. Antum mau sedekah setiap mau bulan, jangan sampai tak sedekah. Kenapa? Karena malam kalau bersedekah itu, karena kita berharap mudah-mudahan kalau bersedekah di malam, kita pernah sedekah di malam qadar. Karena malam qadar itu turunnya di malam Ramadan. Cuma nggak tahu malam berapa. Tanda-tandanya kita juga nggak tahu pasti. Jangan mendapatkan tanda-tandanya dan kapan turunnya. Buktikan saja berarti malam. Cuma 30 malam di lama. Kalau tiap malam untuk tarawih, tiap malam baca Quran, tiap malam bersedekah, tiap malam istighfar, tiap malam berdoa, insya Allah antum pernah melakukan ini di malam qadar, walaupun antum tidak menyadarinya. Kapan timbul kita tahu tanda-tandanya? Jadi kita beribadah di sana. Karena kita menyibukkan ini tahu tanda-tandanya, tapi kita tidak beribadah. Malam, siang juga begitu. Siang itu kalau sedekah siang itu kalau bisa subuh. Dan kemudian saya akan makan. Bukan masalah uang, bukan masalah uang, bukan masalah uang, itu masalah sedekah. 100 rupiah, 500 rupiah, intinya jangan sampai nggak sedekah. Kenapa? Karena tiap subuh dua malaikat turun. Dua-duanya berdoa. Malaikat pertama berdoa, Allahumma munfikan khalaqa. Ya Allah, beri orang yang sedekah bagi ini balasan yang berlipat ganda. Malaikat yang kedua juga berkata, Allahumma mumsikan khalaqa. Ya Allah, orang yang kikir hancurkan hartanya. Dia bagi. Karena sekarang gemar lama menggalang namanya sedekah subuh. Lalu apa lagi? Baca Quran. Nanti semua kalau misalnya kesempatan untuk baca Quran berkali-kali maka jangan sampai nggak pernah khatam. Kalau syukur atau khatam lebih dari sekali 2 kali 3 kali berapa? Pokoknya sampai tidak boleh khatam. Yang usah khawatirkan bukan sekarang di sini untuk melakukan Quran. Sekarang untuk mati-mati baca Quran, pulang baca Quran. Padahal 10 hari dan itu kesempatan terbaik untuk baca Quran. Ibadah justru di 10 tahun akhir gagal karena kita di rumah. Jangan sampai terjadi. Sibukkan kurang ngobrol ini orang puasa itu adalah sebab emang agak pendiam dari biasanya. Karena kita ngobrol berlebihan itu bisa mengarah pada lalu apa artinya? Ucapan-ucapan yang awalnya tidak dosa, tapi keseringan lihat faedah. Apalagi ujung-ujungnya nanti adalah kata-kata cabul, kalimat-kalimat yang merangsang, bacaan-bacaan yang itu nafas namanya, atau kalimat-kalimat yang akhirnya memancing pertengkaran. When sabaka atau dia jahat alaih. Kalau kamu ditantang, pancing, lalu tahan diri. Sampai bos suka saya takut, enggak ya sorry ya. Saling kuasa. Jadi fakul ini saya menahan mulut dari perkataan yang perlu, menahan dari kalimat-kalimat cabul dan emosi. Yang keempat dusta. Man terjaga kalau zur, oleh sallallahu alaihi wasallam wa sallam. Siapa yang tertinggalkan kalimat-kalimat bohong, walaupun itu bercanda. Jadi ya kita sering bercanda, bohong. Kita ini bohong, tidak boleh, kalau bercanda boleh. Nah kalau aku sudah kerjakan itu, insya Allah Ramadan kali ini lebih bermakna. Siang malam sedekah, siang malam tilawah, siang malam baca Quran, siang malam berdoa, dan menjaga bulan itu, menjaga semacam. Insya Allah Ramadan ini yang terbaik yang pernah aku lakukan. Dan kalau itu, insya Allah antum nanti akan berbahagia ketika ada pembahagiaan di akhirat. Ini untuk kebun, rumah, semua ini juga jadi satu kurang, satu lagi kurang, satu lagi sampai sejumlah. Dan banyak yang macam-macam kita harus lagi
Kalau bayangkan macam transak terpancing, ya, jaga puasa masih 5 hari, masih 6 hari, masih banyak waktu kita. Tapi puasa kali ini misalnya menjadi puasa yang paling indah, paling bermakna. Untuk itu memang fokus. Capek 4 detik iyalah, capek detik 8, tapi itu jangan membuat atau berbahagia nanti. Tidak capek lagi, tidak haus lagi. Nanti ngantuk, ngantuk dan nanti di surga ngantuk lagi selama-lamanya. Di surga kita nanti terus. Itu bukan kenapa kita letih. Kita butuh istirahat di surga. Kita tidak letih. Di setiap pagi sekali. Ini tidak ada letih, tidak ada yang kita makan puas, indahnya surga itu. Makan puas sebanyak-banyaknya, tidak ada yang samping. Efek depan tidak ada, belum tak. Efek samping ada, terkait kali dia. Semua yang nikmat-nikmatnya tinggal, yang negatif tidak kehilangan. Nanti ada korban kata, bahwa itu dia tercapai ya. Dikasih korban. Ini sendiri buat itu ini. Tapi beda loh dengan dunia. Kalau dunia seenak-enak di dunia, kalau lakukan kebanyakan, enak lagi. Sudah mual, bau dulu lagi. Senawa, bau. Tapi di akhirat, makanlah sekuat-kuatnya, minumlah sebanyak-banyaknya, tidak ada efek sampingnya. Dan kalau kita stop, makin besar, tidak makin. Iya, tidak ada bentuk, tidak ada PAB dan kamera. Terus kalau kita banyak kata apa senjata, atau kalau juga. Kalau sudah banyak makan, boleh gede dari ke bawah begini. Di sana nggak ada tarik. Terus apa yang ada? Yang ada adalah kedua nanti makan kita tuh dalam bentuk keringat. Tapi tidak tahu keringatnya wangi. Makin berkeringat, makin wangi. Sehingga yang baik makin sayang. Tapi bos ini kan nanti di surga, sekarang enggak ya. Maka beramallah yang berkeyakinan, berjalan pada diri Allah, lebih capek dengan kondisi semuanya itu akan berbahagia. Dulu saya lafal sampai ini baca Quran semuanya, kepada seterusnya. Inilah ternyata janji Allah. Nanti dah saya itu kalau penduduk surga neraka itu dialog tuh apa kata penduduk surga, kami bisa mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Tuhan kami. Kami bisa mendapatkan semua yang diciptakan dalam apa dan seterusnya. Begitu dan Allah penduduk neraka kita juga mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah, yang mendapatkan neraka, mendapatkan azab dan seterusnya dan sebagainya. Anak masa intinya adalah ketika Ramadan dia terbaik, untuk ibadah, untuk baca Quran, untuk tilawah. Kurangi yang tidak perlu, kurangi yang tidak berfaedah, apalagi dosa. Kalau karena itu targetnya maka jangan terlalu banyak kita ngobrol-ngobrol kalau gitu, atau kerja-kerja nggak apa, karena biasanya ngobrol itu awalnya biasa, lama-lama misalnya nyempet ke dusta, nyempet ke ghibah, nyempet ke fitnah, nyempet ke cabul dan sebagainya. Dan itu kalau tidak pernah berpuasa, tapi mendesak bahwa puasa kita. Selamat berpuasa, selamat beribadah dan berkompetisi dalam kebaikan. Kerjakan semua yang bisa kita kerjakan, karena kita ini menjadi Ramadan terbaik kita. Karena siapa tahu ini Ramadan terakhir kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.